Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan KBM secara online di pesantren Intan Ilmu. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan seluruh orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang pecahan senilai, pecahan desimal, dan mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen atau per 100. Jadi pecahan biasa atau desimal bisa dirubah menjadi pecahan persen atau per 100. Jadi penyebutnya itu adalah per 100. Persen itu memiliki penyebut per 100. Ya, perhatikan. Kita akan berikan contoh. Misalkan misal yang pertama adalah 1/4. Misalkan ada pecahan 1/4. 1/4 ini kalau diubah menjadi persen, berapa persen? Misalkan. Jadi yang kita perhatikan adalah penyebutnya di sini. Penyebutnya yaitu 4. Jadi 4-nya ini harus kita ubah menjadi kelipatan 100. Kelipatan 100. Jadi 4 ini bisa dijadikan 100, yaitu dikali dengan misalkan 4 dikali 25 hasilnya adalah 100. Berarti kita kalikan 25. Penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga dikali 25. Baru kita dapatkan 1 dikali 25 hasilnya adalah 25. 4 dikali 25 tadi hasilnya adalah 100. Jadi persen ini memiliki penyebut 100. Ini kalau diubah menjadi persen menjadi, kalau sudah penyebutnya ini 100, perhatikan penyebutnya 100, berarti di atasnya ini tinggal kalian ubah 25%. Begini caranya. Jadi 1/4 ini kalau diubah menjadi persen yaitu 25%. Yang diubah adalah penyebutnya dulu, diubah menjadi kelipatan 100. Kelipatan 100 itu berarti bisa 100, bisa 200, bisa 300, bisa 400 dan seterusnya. Baru bisa diubah menjadi persen. Jadi penyebutnya harus menjadi kelipatan 100. Selanjutnya misalkan ini pecahan biasa, 1/4 ini kan pecahan biasa. Contoh yang kedua misalkan 1/20. 1/20 ketika diubah menjadi pecahan persen menjadi persen, maka 20-nya dulu yang harus diubah jadi 100. 20 dikali berapa supaya menjadi kelipatan 100? 20 dikali 5 hasilnya adalah 100. Berarti dikali 5. Satunya juga dikali 5. 1 dikali 5 hasilnya ada 5, 20 dikali 5 hasilnya 100. Maka 1/20 ketika diubah menjadi persen yaitu menjadi 5%. Ini bentuk pecahan biasa. Bentuk yang kedua yaitu misalkan desimal. Untuk desimal 0,05 misalkan. 0,05 ketika diubah menjadi persen sebenarnya lebih mudah. Kalau pecahan desimal lebih mudah. 0,05. Di sini ada 2 angka di belakang koma. Perhatikan komanya ini, 2 angka di belakang koma, kalian lihat 1, 2. Berarti 2 angka di belakang koma. Untuk menjadi persen berarti harus dikali 100 atau di komanya dimundurkan 2. Misalkan 0,05. Berarti ketika dikali 100, kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa. Desimal diubah jadi pecahan biasa, baru diubah menjadi persen.
Ini 0,05 ketika diubah menjadi pecahan biasa, kita hilangkan komanya. Untuk menjadi persen, komanya dihilangkan 2 berarti. Seperti ini tadi contohnya 1, 2. Letak komanya berubah jadi di sini, berarti sisa angka 5. Maka 5, karena kita geser 2 komanya kita geser 2 kali tadi. 1, 2. Maka menjadi 5/100. Karena 2 kali, jadi nolnya ada 2/100. Nah, ketika sudah menjadi pecahan biasa dan di bawahnya 100, penyebutnya 100, maka tinggal ubah berarti menjadi 5%. Nah, seperti ini. Ini misalkan sudah ada 2 di sini komanya. Misalkan contoh yang lain 0,5 saja. Nah, misalkan 0,5 saja. Ketika menjadikan persen, berarti penyebutnya harus per 100. Komanya tetap kita geser 2. Perhatikan, komanya tetap kita geser 2. Komanya geser 2, 1, 2. Nah, komanya ada di sini berarti. Di sini ada bilangan yang hilang. Karena komanya digeser 2, sedangkan di sini cuma 0,5. Di belakang komanya cuma ada 1. Karena di sini kosong, berarti kita tambahkan angka 0 di sini. Gini caranya. Jadi hasilnya adalah 50/100. Atau kalau bentuk persen berarti 50%. Nah, begini. Jika masih ada yang kesulitan dalam memahami, silahkan tulis di chatting. Kalau ada yang masih belum memahami caranya, baik mengubah pecahan biasa ataupun pecahan desimal menjadi persen, silahkan tulis di chat. Misalkan ada yang belum paham, jadi Ustadz tambahkan contohnya lagi. Yang pertama 0,05. Digeser 2 angka berarti sisa 5. 5/100. Kalau yang ini tadi 0,5. 0,5 saja digeser 2 kali. Komanya ada di sini. Bilangannya kosong di sini, maka kita tambahkan 0 menjadi 50. Ya, berarti Ustadz anggap paham ya. Selanjutnya misalkan 1/2. 1/2 ketika diubah menjadi persen, berapa persen? Silahkan dijawab di chatting. Siapa yang paling cepat dan tepat jawabannya, yang akan Ustadz tulis namanya. Ya, 1/2 ini, maka jawabannya adalah ketika diubah menjadi persen yaitu 50%. Yang paling cepat menjawab adalah Erwan Nur Hakim. 1/2 maka dikali dengan 50. Satunya juga dikali 50, maka didapat 50/100. Oh, ternyata ada yang belum paham tentang desimalnya tadi. Baik, Ustadz akan ulang dan tentang desimal. Baik, misalkan di sini ada 0,06. 0,06 diubah menjadi persen. Berarti harus dikali 100, yaitu menggeser koma ke arah kanan sebanyak 2 kali. 1, 2. Berarti letaknya di sini nanti komanya, berarti sisa angka 6. 6 karena digeser 2 maka harus diberi per 100. Nah, setelah dapat 6/100 maka diubah menjadi persen yaitu 6%.
Misalkan ada lagi 0,41. Nah, misalkan 0,41 untuk mengubah menjadi persen, maka digeser 2 kali lagi komanya, 1, 2, komanya di sini, sisa 41. Berarti 41 per 100. Ingat, per 100-nya jangan ditinggal karena kita menggeser komanya 2 kali tadi, yaitu kita kali dengan 100. Maka harus dikasih penyebutnya per 100 juga. 41 per 100 maka diubah menjadi persen, yaitu 41%. Ini yang bentuk desimal. Sebenarnya kan yang desimal ini lebih mudah. Misalkan ada 3 angka, misalkan 0,625 misalkan. 0,625 diubah menjadi persen, maka komanya digeser 2 kali lagi, 1, 2. Berarti letak komanya di sini. Bilangannya berarti sisa 62,5. 62,5 per 100. Ketika diubah menjadi persen menjadi 62,5%. Ini kalau desimal. Jadi kalau ada 3 angka 0,625 diubah menjadi persen, komanya digeser 2 kali jadi 62,5. Misalkan ada lagi contoh soalnya 0,0536. Nah, misalkan soalnya ada 4 angka di belakang koma. 0,0536 diubah menjadi persen, maka geser 2 angka, 1, 2. Berarti komanya ada di sini. Berarti sisa 5,36%. Ya. Ini tadi pecahan biasa atau desimal. Sekarang misalkan pecahan yang tidak biasa atau pecahan campuran biasanya. 9 per 2, misalkan 9 per 2. Nah, pecahan biasa itu ada 2 jenis pecahan. Ini misalkan pecahan biasa 9 per 2, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Tetap kita ubah menjadi persen, berarti penyebutnya dijadikan 100. 2 dikali berapa hasilnya 100? Berarti 2 dikali 50. Yang di atas 9 berarti dikali 50 juga. Hasilnya 9 dikali 50 berarti 450 per 100. Jadi hasilnya adalah 450%. Nih, jadi ingat, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kalau pembilang lebih besar dari penyebut, maka ketika diubah menjadi persen pasti lebih dari 100%. Jadi kalau pembilangnya lebih besar, misalkan 3 per 2, 3 per 2 itu pasti lebih dari 100%. Misalkan 3 per 2, 3 per 2. Kita ubah menjadi persen, berarti 2 tadi dikali 50, 3 juga dikali 50. Ke 150 per 100 sama dengan 150%. Nah, jadi kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka hasilnya pasti lebih dari 100%. Ya, kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, ini contoh yang tadi 1 per 25 diubah menjadi persen, maka 25 nya diubah menjadi 100, yaitu dikali dengan 4.
25 dikali 4, satunya juga dikali 4. Hasilnya adalah 4%. Nah, ini untuk PR kalian, silakan dicatat soalnya. Ini PR. Silakan ditulis soalnya. Kumpulkan melalui wali kelas kalian. Tugasnya dikumpulkan ke wali kelas ya. Ada 3 soal. Ini untuk PR. Paling lambat dikumpul sebelum masuk pelajaran matematika pertemuan selanjutnya. Supaya sama dengan kelas 7B, hari Rabu malam jam 8 malam. Jam 8 malam paling lambat mengumpul ya. 3 soal. Untuk yang pertama, tugas pertama itu nomor 1, kalian sederhanakan menjadi pecahan paling sederhana. Untuk yang kedua, diurutkan. Cara mengurutkannya yaitu dengan mengubah menjadi desimal terlebih dahulu. Untuk yang ketiga, kalian mencari yang paling kecil berarti nilainya. 1/2, 10/4, dan 2/5. Mana yang paling kecil? Ya, silakan bagi yang masih belum selesai, boleh di screenshot dulu soalnya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Yang nomor 3 diubah ke desimal saja. Diubah ke desimal, nanti kalian dapatkan mana yang paling kecil. Kirim ke wali kelas ya. Perhatikan, pecahan biasa itu terdiri dari 2 jenis. Pecahan biasa terdiri dari 2 jenis. Yang pertama pecahan murni dan yang kedua adalah pecahan tidak murni. Jadi pecahan biasa yang pertama pecahan murni. Pecahan murni ini contohnya seperti 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, dan seterusnya. Ini namanya pecahan murni, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Jadi penyebutnya lebih besar. Jenis yang kedua yaitu pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni contohnya misalkan 4/3, 3/2, 5/3, dan seterusnya. Yaitu pecahan yang nilai penyebutnya lebih kecil daripada pembilang. Jadi nilai yang di atas ini lebih besar daripada yang di bawah. Untuk menjadikan pecahan tidak murni ini bisa diubah menjadi pecahan jenis lainnya yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran. Pecahan campuran ini terdiri dari 2, yaitu bilangan bulat, misalkan 1/2. Bilangan bulat dan di sampingnya ada bentuk pecahan. Misalkan 5/3/4. Jadi yang pertama bilangan bulat, yang kedua adalah pecahan murni.
Jadi pecahan yang tidak murni tadi bisa diubah menjadi pecahan campuran. Misalkan 3/2. Untuk mengubah menjadi pecahan campuran, caranya yaitu membagi pembilang dengan penyebut. 3 dibagi 2 adalah 1. 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Sisanya tadi ditaruh menjadi pembilang, penyebutnya tetap 2. Jadi misalkan 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 adalah 1. 1 dikali 2 hasilnya 2, dikurangkan 1. Nah, 1 yang di atas ini menjadi bilangan bulatnya. Sedangkan 1 sisanya ini menjadi pembilang. Dan pembaginya ini yaitu penyebutnya tetap 2. Jadi penyebutnya tidak berubah. Contoh yang lain misalkan 3/2 sudah, 4/3 misalkan. Berarti ketika diubah menjadi pecahan campuran, 4 dibagi 3 1, sisanya 1/3. Kita buktikan dengan membagi biasa. 4 dibagi 3 sisanya 1, kurangkan sisa 1. Nah, sisanya menjadi pembilang. Ini juga bisa dibalik menjadi pecahan campuran, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misalkan 1/2. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, nah, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1/2. Bilangan bulat dikalikan dengan penyebut. 1 dikali 2, 1 dikali 2 hasilnya adalah 2, ditambahkan dengan pembilangnya. Jadi 1 dikali 2 ditambah pembilangnya 1, baru bagi penyebut. Penyebutnya tetap tidak berubah. Hasilnya adalah 1 dikali 2 2, ditambah 1 maka 3/2. Misalkan tuh 1/3 menjadi pecahan biasa. 1 dikali 3 ditambah 1. 1 dikali 3 ditambah 1/3, didapat 4/3. Nah, jadi untuk misalkan pecahan campuran diminta untuk menjadi desimal, maka diubah dulu menjadi pecahan biasa. Misalkan 1/1/3. Untuk mengubah menjadi desimal, maka diubah dulu menjadi pecahan biasa. Atau bisa juga misalkan nih 1/1/3 diminta untuk menjadi desimal, maka kita gunakan yang ini. Cara yang ini dulu, diubah menjadi pecahan biasa dulu, berarti 4/3. Kemarin untuk mengubah pecahan menjadi desimal, kita mengubah pembilang dengan penyebut. 4 dibagi 3 1. 1 dikali 3 3. Kurangkan 1. Karena 1 tidak bisa dibagi 3, maka kita tambahkan 0. Karena kita tambah 0, maka di sini harus diberi koma. 10 dibagi 3 3. 9 dikurangkan 1 lagi. Berarti ini hasilnya nanti 1,33 dan seterusnya. 1,33333. Jadi 1,33. Nah, kita gunakan 2 angka di belakang koma. 1,33 hasilnya. Ini cara yang pertama, yaitu dengan mengubah menjadi pecahan biasa dulu. Atau bisa juga misalkan 1/1/3. Satunya langsung kita letakkan di sini. 1. Baru yang bentuk pecahan ini ada berarti di belakang koma. 1, maka pecahan biasanya berarti kita ubah menjadi desimal. 1 dibagi 3. 1 dibagi 3 karena tidak bisa maka tambahkan 0. Berarti di atas harus diberi 0, 10 dibagi 3 didapat 3. Kurangkan
1, maka harus tambah 0 lagi menjadi 3 lagi. Nah, karena ini tetap 1, 1, 1, maka di bawahnya juga 1, 1. Nah, ini 0,333, maka kita tambahkan komanya di belakang sini. Ini 1, 1 per 3, berarti sama dengan 1 ditambah 1 per 3 nih. 1 per 3-nya ini menjadi belakang komanya ini. Satunya ditulis dulu, baru 1 per 3-nya dihitung. Atau langsung kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa, baru didapatkan nanti nilainya 4 dibagi 3, 1,333 dan seterusnya. Silakan dicatat. Ya, selanjutnya membandingkan pecahan. Membandingkan dua pecahan, misalkan 1/4 dengan 3/4. Manakah yang lebih besar, 1/4 ataukah 3/4? Dengan tanda sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari. Ya, dengan 3 tanda ini, sama dengan, kurang dari, lebih dari, atau kurang dari. Caranya dengan mengalihkan silang antara pembilang dengan penyebut. Jadi sini ada 1/4 dengan 3/4. Maka 1 yang di sini kita kalikan dengan yang di bawah sini. Jadi 1 dikalikan dengan yang ini, 3 dikalikan dengan penyebut yang di bawah sini. Maka didapat 1 dikali 4 hasilnya 4, 3 dikali 4 12. Berarti 1/4 ini nilainya lebih kecil, kurang dari 12. Berarti 1/4 kurang dari 3/4. Cara membandingkan dua pecahan, saling mengalihkan silang. Nah, ini karena ini penyebutnya sama, misalkan penyebutnya beda, 2/3 dengan 3/4. Nah, ini penyebutnya beda. 2 dikali dengan 4, 2 dikali 4 berarti 8, 3 dikali 3 9. Maka tandanya berarti tetap 2/3 kurang dari 3/4. Ini cara yang pertama. Kalian juga bisa dengan mengubah menjadi desimal. Untuk membuktikannya bisa dengan mengubah menjadi pecahan desimal. 2/3 diubah menjadi desimal 0,666. 3/4 diubah menjadi desimal menjadi 0,75. Nah, berarti tandanya 0,66 kurang dari 0,75. Ya. Misalkan ada lagi pecahan, misalkan 5/6 dengan 1/2. Manakah yang lebih besar? Kita kalikan silang. 5 dengan 2 berarti 10, 6 dengan 1 berarti 6, berarti 5/6 lebih besar dari 1/2. Misalkan 1/2 dengan 2/4. Nah, ini 1 dikali dengan 4, 2 dikali dengan 2. 1 dikali 4 hasilnya 4, 2 dikali 2 hasilnya 4. Berarti ini sama dengan. Caranya, kalian bisa juga dengan desimal. 1/2 kalian ubah menjadi desimal, 1 dibagi 2 didapat nanti 0,5. 2/4 juga bisa 0, nah hasilnya sama-sama 0,5. Tahu ini merupakan pecahan senilai. Kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya. Jadi begini cara untuk membandingkan dua pecahan, yaitu dengan dua cara.
mengalihkan silang antara pembilang dengan penyebutnya atau mengubah menjadi pecahan desimal terlebih dahulu. Ya, sekian pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.